Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Nurmaliza. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korespondensi. Jadi, satu, penggolongan dan pembagian surat. Berdasarkan kepentingan isi surat, ada surat pribadi, formal dan non formal, surat dinas, surat keterangan, surat jalan, surat kelakuan baik, surat izin dan sebagainya. Surat niaga, surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat pesanan dan balasannya, surat pengiriman pesanan, surat tagihan, surat klaim, surat-surat ketatausahaan, dan sebagainya. B. Berdasarkan wujud fisik surat, ada surat bersampul, surat tanpa sampul, kartu pos, faksimal, email. Berdasarkan cara pengiriman surat kilat khusus, kilat pengiriman biasa, surat elektronik. Berdasarkan jumlah sasaran, biasa, edaran, dan pengumuman. Berdasarkan tingkat penyelesaiannya, sangat penting, biasa. 2. Bentuk tata letak surat. Bentuk tata letak surat ada lurus penuh, lurus, tengah lurus, alinea menggantung, lekuk, resmi. Bentuk-bentuk surat dalam bahasa Indonesia secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut. 1. Bentuk lurus penuh atau full block style. B. Bentuk lurus block style. C. Bentuk setengah lurus semi block style. D. Bentuk lurus atau indented style. Ini semacam biasanya untuk surat yang alamat tujuannya singkat. B. Bentuk resmi, gaya baru, bentuk alinea menggantung, hanging paragraph style. 3. Bagian-bagian surat, ada kepala surat, tanggal bulan, tahun surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat yang dituju, salam pembuka. B. Isi surat, ada beberapa bagian dalam isi surat. 1. Alinea pembuka, isi, alinea penutup, salam penutup, tanda tangan penanggung jawab surat, nama penanggung jawab surat, jabatan penanggung jawab surat, tembusan inisial. 5. Fungsi bagian surat. 1. Kepala surat atau kop surat. Ini untuk mempermudah mengetahui nama dan alamat kantor atau organisasi. Nama kantor badan, organisasi atau instansi. B. Alamat lengkap. C. Nomor telepon bila ada, faksimal bila ada, nomor kotak pos atau tromol pos, nama alamat kawat dan nomor telex, moto, email, situs bila ada, macam usaha, nama dan alamat kantor cabang, nama bankir, lambang atau simbol dari organisasi atau instansi yang bersangkutan. Kepala 2. Tanggal surat. Apabila sudah ada kepala surat, maka menuliskan tanggal tidak perlu didahului oleh nama, tempat atau kota. Tanggal, bulan, dan tahun dituliskan secara lengkap. Contoh 28 Februari 2006. 3. Nomor surat. Setiap surat resmi yang keluar hendaknya diberi nomor yang biasanya dinamakan nomor verbal. Nomor surat dan kode tertentu. B. Memudahkan penunjukan pada waktu mengadakan hubungan surat. C. Memudahkan mencari surat itu kembali bila mana surat diperlukan. D. Memudahkan petugas kearsipan dalam menggolongkan atau mengklasifikasikan penyimpanan surat, mengetahui jumlah surat keluar, lampiran. Surat yang melampirkan sesuatu, misalnya kwitansi atau fotokopi, dalam bagian surat perlu dituliskan kata lampiran yang diikuti jumlah yang dilampirkan, misalnya lampiran 2 eksemplar atau 1 berkas. Untuk surat bisnis, biasanya itu ada 2 cara. A. Di bawah nomor, B. atau di kiri bawah. 5. Hal atau perihal. Sebaiknya pada setiap surat resmi, baik surat dinas pemerintah maupun swasta, selalu dicantumkan pokok atau inti dari surat tersebut. Pada surat dinas pemerintah, penulisan kata hal atau perihal dicantumkan di bawah kata lampiran secara vertikal dengan catatan tidak boleh melewati tanggal surat. Penulisan perihal ada 3 cara. 1. Sebelum penulisan alamat. B. Setelah penulisan selesai alamat. C. Setelah salam pembuka. 6. Alamat yang dituju. Dalam menulis alamat surat, alamat luar harus sama dengan alamat dalam. Ada 2 cara penulisan nama orang yang dituju. A. Dengan mencantumkan kata saudara, bapak, atau ibu. B. Namun apabila pengiriman surat mau menyebut surat resmi dengan jabatan pangkat atau gelar akademis yang ada pada penerimaan surat di depan nama si tertuju, tidak perlu didahului sebutan bapak atau ibu atau saudara. B. Alamat yang ditujukan pada nama jabatan, contoh yang terhormat Direktur PT Mandiri Sejahtera, Jalan Anggrek Raya, nomor 307, Jakarta. C. Penulisan alamat. 7. Salam pembuka. Salam pembuka atau salutasi merupakan tanda hormat penulis sebelum memulai pembicaraan. Namun untuk surat resmi atau dinas pemerintah lazimnya tidak perlu diberi salam pembuka.
Salam pembuka pada surat niaga yang lazim digunakan ialah kata-kata dengan hormat. Salam pembuka untuk surat menyurat pribadi atau umum biasanya diberi oleh adat daerah atau agama yang dianut. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi surat. Ada alinea pembuka yang merupakan pengantar ke isi surat yang sesungguhnya guna menarik perhatian pembaca kepada pokok pembicaraan dalam surat tersebut. Contohnya, permintaan atau laporan yang bersifat pemberitahuan pernyataan. Dengan ini kami beritahu, dengan sangat menyesal kami beritahukan. Dan untuk contoh alinea pembuka pada surat balasan sehubungan surat saudara tanggal 28 nomor 10. B. Isi surat. Isi atau pokok surat yang sesungguhnya memuat sesuatu yang diberitahukan atau hal-hal yang disampaikan pengirim kepada penerima surat. Isi surat hendaknya ditulis singkat, jelas, tepat, dan hormat. Hindari penulisan kalimat yang panjang dan bertele-tele. C. Alinea penutup merupakan kesimpulan dan berfungsi sebagai kunci atau penegasan isi surat. Dalam alinea penutup biasanya mengandung harapan pengirim surat atau ucapan terima kasih kepada penerima isi surat dan pembicaraan telah selesai. Contoh, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan untuk kami ucapkan terima kasih. 9. Salam penutup. Ini biasanya fungsinya untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim terhadap penerima surat. Contohnya, hormat kami, salam kami, wassalam. Tanda tangan dan nama terang penanggung jawab surat. Surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berhak atau oleh orang lain atas nama pejabat yang berwenang adalah sah. Sebaliknya, surat yang ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dianggap tidak sah dan tidak berlaku. Jabatan penanggung jawab surat. Untuk surat niaga biasanya di bawah nama terang penanggung jawab. Surat dicantumkan jabatan dan penanggung jawab tersebut. Pencantuman jabatan ini selain untuk mengetahui dari bagian mana surat ini dikeluarkan, juga untuk menunjukkan bobot isi surat tembusan dan kewenangan. Tembusan biasanya dikirimkan ke beberapa instansi atau pihak lain yang ada kaitannya dengan surat yang bersangkutan. Contohnya Kepala Dinas Pendidikan, Gubernur Lampung, Wali Kota, Arsip, dan lain sebagainya. 10. Inisial atau singkatan biasanya diambil huruf pertama dari penyusunan konsep surat dan pengertian surat tersebut. Biasanya hal ini untuk mempermudah bila mana ada orang. Gunanya untuk mengetahui siapa pengetiknya, sehingga bila ada kekurangan maka mudah mengurusnya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.